Kita ada satu tema yang mau kita gumulkan bersama ya pagi hari ini, yaitu tentang intimacy with God. Intimacy with God itu adalah keintiman dengan Tuhan. Dan ini sangat penting di dalam masa-masa pandemik ini. Bagaimana keintiman dengan Tuhan itu sesungguhnya bisa menopang akan perjalanan hidup kita di masa-masa yang sangat genting, krisis, dan berat ini. Nah, saya mau mengajak kita ya melihat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Oke, ya. Nah, 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan ya bagi kita semua. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi di bagian ini kelihatan ada dua macam manusia, ya. Yang satu disebut bukan umat Allah, oke. Yang satu disebut umat Allah. Yang bukan umat Allah itu tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan, sedangkan yang umat Allah itu mendapatkan belas kasihan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sambil saya menyampaikan firman Tuhan ini, kiranya kita semua bisa melakukan self-reflection, artinya boleh menaruh jarak ya, keluar dari diri kita lalu melihat ke dalam. Kalau self reflection biasanya itu kita cermin, melihat fisik kita, ya, udah cakep belum gitu kan. Tapi itu bagian daripada physical. Nah, yang saya mau ajak kita untuk bisa self reflection, melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita. Nah, di dalam diri kita itu apa yang kita lihat? Yang kita lihat itu adalah roh kita, juga jiwa kita. Roh kita apakah hari-hari ini dekat tidak dengan Tuhan? Juga bagaimana jiwa kita? Apakah jiwa kita mengandung begitu banyak masa lalu yang masih menghancurkan akan kehidupan kita pada hari ini? Artinya kita selalu berespon negatif dan negatif. Atau hari ini jiwa kita sudah betul-betul mengalami suatu pertumbuhan dan buah-buah yang lebat sehingga lebih bisa berespon kepada situasi ya, khususnya di masa pandemik ini, tetap memiliki mindset yang baik, paradigma yang tepat, juga respon yang positif. Nah, saudara-saudara, berbicara dua macam umat ini, saya mau awali dari soal soteriologi. Nah, soteriologi, soter itu adalah salvation ataupun keselamatan. Jadi ini ada sebuah doktrin pengajaran dalam cabang ilmu kekristenan tentang bagaimana sih orang itu diselamatkan. Di dalam kekristenan itu ada beberapa doktrin. Pertama, doktrin Allah. Kedua, tentang doktrin manusia dan dosa. Ketiga, doktrin keselamatan. Keempat, doktrin akan Kristus Yesus. Yang berikutnya adalah doktrin tentang gereja. Ada juga doktrin tentang akhir zaman. Dan akhir-akhir ini juga muncul doktrin yang baru, yaitu tentang doktrin Roh Kudus. Seluruh doktrin pada dasarnya untuk mengajarkan kita supaya boleh memiliki mindset teologi yang sehat, sehingga dengan teologi yang sehat kita juga bisa menghadapi hari-hari yang maha berat, ya. Karena jalan yang lancar tidak selalu menjadi milik umat Tuhan. Tapi Tuhan selalu juga ada kalanya menaruh kita di tepi jurang, di padang gurun yang terik dan panas. Tapi itu bukan untuk menghancurkan kita. Selama kita memiliki teologi yang sehat, kita percaya. Kita pasti adalah umat pemenang. Kita pasti akan melewati masa-masa ini dengan penuh keberhasilan, karena Tuhan kita telah mati, bangkit, dan hidup. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagaimana doktrin soter ini membaca akan dua macam umat. Nah, yang pertama adalah umat yang tidak memiliki belas kasihan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam mencapai akan sorga. Yang kedua adalah mendapatkan belas kasihan Tuhan di dalam mencapai akan surga. Nah, bedanya di mana? Saya pernah pergi penginjilan ya, itu ke toko buku. Ya, kalau di toko buku kayak Gramedia gitu ada bagian rak yang rohani, karena ada agamanya. Ada Kristen, ada Buddha, ya, tapi di situ jual kitab suci ya, lalu buku-buku rohani. Nah, jadi di sana saya kongko-kongko, ya,
basa-basi dan bicara-bicara dengan orang-orang yang sedang membaca di situ. Nah, satu ketika saya tanya dan menyapa satu orang. Setelah ngobrol saya tahu dia dari satu agama tertentu dan saya bertanya, Pak, kalau di agama Bapak masuk surga bagaimana caranya? Oh ya, kita mesti berbuat baik, kita mesti ada amal baik, kita mesti ada puasa, semua itu. Tapi Pak, apa bisa Pak dengan seluruh hal itu Bapak yakin masuk surga? Ya mudah-mudahan, namanya juga usaha. Nah gitu ya. Lalu saya ceritakan, oh kalau di kami, di kekristenan tidak demikian Pak. Kami diajarkan bahwa untuk bicara masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan atas usaha manusia. Tidak mungkin Pak. Kenapa? Karena kita sehari bikin dosa sudah jauh lebih banyak daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Ya saya merasa begitu ya. Saudara-saudara berasa gitu enggak? Dalam satu hari kita lewat, pagi belum berbuat baik, tapi marahnya saja sudah berapa banyak. Iya toh? Keselnya saja sudah berapa banyak. Dan kalau dihitung, saya rasa ataupun ditimbang, waduh, timbangannya tidak akan seimbang. Karena my feeling say to me bahwa saya ini telah jatuh dalam dosa, saya ini orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga dalam tindak tanduk, dalam respon, dalam mindset, seringkali sudah fall in sin, total depravity, sudah tercemar di dalam dosa, dalam berbagai dimensi kehidupan. Ya, cara kita berelasi suami istri sudah tercemar dosa, cara kita bekerja sudah tercemar dosa, cara kita berelasi orang tua mertua dengan mantu seringkali banyak juga tercemar dosa. Jadi berbagai hal dalam hidup sudah tercemar dosa. Lalu di mana letak perbuatan baiknya? Sehingga kalau berbicara soteriologi di dalam kekristenan, kita mengerti bahwa usaha-usaha manusia itu tidak akan pernah bisa membawa kita sampai ke surga. Tidak mungkin. Tetapi ada satu jalan yang mungkin yang dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia satu-satunya yang telah datang dari surga, datang ke dunia, kembali lagi ke surga. Maka dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, hal seperti ini saya ceritakan. Maka saya berkata, melalui percaya, beriman, bahwa di salib itu ada penebusan dosa, saya diselamatkan. Maka orang itu mereply, oh, kok enak banget Pak kayak gitu. Gak ada usaha manusia sama sekali kalau kayak gitu. Iya, memang demikian yang saya yakini. Only by faith, hanya dengan iman. Hanya dengan iman kita semua diselamatkan, bukan oleh perbuatan baik. Ya. Nah, saudara-saudara, hanya dengan iman, hanya dengan kita percaya bahwa kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, orang-orang tidak ada mengalami belas kasihan Tuhan, seluruh tata cara laksana di dalam dia ingin meraih surga, pasti dengan usaha perbuatan baik manusia. Papa saya dulu, waktu saya masih kecil ya, papa saya itu meninggal waktu saya usia 13 tahun, jadi saya satu SMP, papa saya sudah meninggal. Tapi memori saya di masa kecil masih mengingat dia sebagai seorang yang sangat saleh. Dia seorang Buddha, jadi jam 3 gitu sudah bangun subuh. Nah lalu dia ngapain? Dia itu bermeditasi. Dia bermeditasi begitu ya, duduk bersila, tidak bergerak, bisa berjam-jam. Nah, tanggal 1, tanggal 15 itu cak-cai. Saudara tahu ya, cak-cai ya. Jadi makan hanya sayur-sayur. Nah, saya nggak suka itu. Tanggal 1, tanggal 15 ya. Sebelah 2 kali kehilangan daging di rumah. Jadi lihat, di atas meja cuma ada tahu, kecap asin, sayur asin, garam, kayak gitu. Dan mama saya tidak masak yang lain. Ya sudah, saya juga ikut makan. Ya mau gimana? Karena itu keyakinan dari papa saya. Bahwa dia melalui meditasi, melalui ada usaha-usaha untuk mengekang akan hawa nafsu dengan makan makanan seperti vegetarian, dia berharap dan dia berdoa supaya memasuki akan nirwana, satu keyakinan dia. Nah, saudara-saudara, di sini kita harus memahami, ya, apakah saudara adalah umat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan, atau saudara adalah orang-orang yang tidak mendapatkan belas kasihan Tuhan?
Saya berharap pagi ini kita semua boleh disatukan ya di dalam satu iman bahwa kita adalah umat Allah, umat kesayangannya, umat yang mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ini adalah sesuatu di dalam paradigma kita berpikir. Ini adalah sesuatu di dalam keyakinan iman kita. Nah, sekarang kalau kita meyakini, jikalau hari ini dunia runtuh dan kita ini berada berapa orang di sini, sekitar 11 ya, kita beriman masuk surga semuanya. Ada amin ya, teman-teman ya. Maka sekarang saya ingin bertanya, bagaimana cara kita hidup hari ini? Apakah saudara-saudara hidup di bawah belas kasihan Tuhan, mengandalkan belas kasihan Tuhan, atau tidak sama sekali? Maksudnya bagaimana? Saya kasih dua contoh. Ya, contoh pertama, satu ketika waktu saya baru selesai berkhotbah, jadi di satu gereja itu adalah ibadah jam 6 pagi. Ya, dan sekitar 7.15 itu ibadah pagi, hari Minggu sudah selesai. Nah, biasa saya salam-salaman di depan. Wah, orang-orang ya salam pagi Pak, happy Sunday apa gitu. Tahu ada satu bapak yang seperti buru-buru gitu. Ya, lalu saya tanya, buru-buru sekali Pak, mau kemana? Mau buka toko. Dia bilang, oh, hari Minggu buka toko juga. Iya, ya. Oh, nggak bisa tutup Pak hari Minggu. Oh, tidak, nggak bisa. Kalau saya tutup nanti langganan saya diambil tuh kiri kanan depan. Nggak bisa. Jadi Bapak ada libur Pak? Nggak ada. Ya udah ya, oke ya, saya jalan dulu. Oh, oke Pak. Nah ini adalah orang Kristen yang keselamatan di dalam Kristus sebulan tahun 366 hari, dan sepanjang hidup dari muda sampai tua dia menggenggam tokonya dengan tangannya. Dia menggenggam tangannya. Ya, begitu kuat itu untuk memegang tokonya. Bagaimana kalau dia tutup? Oh, nggak bisa. Ya, nanti langganan saya semuanya itu hilang. Nggak bisa. Saya masih jaga. Ya, jaga buka pagi-pagi sampai malam. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Rasanya tidak ada Tuhan di dalam cara dia hidup. Mindsetnya, dia tidak mengalami ataupun meyakini ada belas kasihan Tuhan bagi usaha. Padahal Tuhan menyatakan ada satu hari kita harus break untuk istirahat. Hamba Tuhan seperti saya, kalau dulu saya melayani di gereja ya, hari Minggu itu kita kerja. Ya, pasti saya bisa sehari khotbah sampai 4 kali. Wah, capek sekali itu. Pagi 3 kali, jam 6, jam setengah 9, lalu jam sekitar 10. Nah, itu sampai 3 kali. Sore itu satu lagi jam 5. Tapi hari Senin kami biasanya libur. Ya. Kami hari Senin biasanya off. Sehingga ada waktu untuk berhenti. Ya, berhenti, bersyukur, menikmati waktu bersama istri, bersama anak-anak. Sabat itu adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan arti kudus adalah berbeda. Jadi Allah yang kudus artinya Allah yang berbeda dari Allah-Allah yang lain. Bangsa Israel, bangsa yang kudus artinya bangsa yang berbeda. Berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Kenapa berbeda? Karena kepada bangsa Israel dikasih hukum. Supaya jika di bangsa lain ada merampok, ada berzina, ada tidur dengan istri daripada ayahnya, itu semua boleh, tidak masalah. Tapi bangsa Israel berbeda. Karena sudah dikasih hukum oleh Allah yang berbeda. Nah, seperti itu. Maka Sabat itu adalah hari yang berbeda. Hari biasa kita kerja. Hari biasa kita cari makan. Tapi ada satu hari dia berbeda. Berbeda kenapa? Karena di hari itu kita stop. Kita berhenti. Saya setiap pagi bikin merit quotes. Ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang terima merit quotes dari saya. Waktu tahun pertama, saya tidak berhenti. 366 hari saya tiap pagi bikin merit quotes. Ibu Siska paling tahu, suka juga menyapa. Ya, suka siap ya, setuju, suka juga jempol ya. Makasih ya sis, suka nge-reply. Nah, tetapi memasuki tahun kedua, saya hari Minggu saya berhenti. Ya, saya tidak keluarkan merit quotes. Hari-hari biasa saya buat merit quotes. Hari Minggu saya berhenti. This is a different day. Satu hari yang rada beda, di mana saya menikmati waktu bersama Tuhan. Ya, saya boleh nggak ngapa-ngapain di hari tersebut ya. Ibadah online hari-hari ini. Nah, saudara, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah saat saya ketemu seorang ibu.
Aduh, Pak Wifa, kenapa Bu? Anak saya, kenapa anaknya? Aduh, bikin pusing. Mau gini, mau gitu, apa segala. Anak ibu umur berapa? Ya, 14-an gitu. Oh, anak remaja. Kenapa dia? Iya, Pak, itu kalau ngomong ya gini, 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 apa. Saya timpalin gini. Akhirnya jadi ribut. Oh, belum lagi dia mau nanti gini, 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 segala. Aduh, pusing saya, Pak. Gitu. Nah, jadi ketemu saya untuk complaining. Ya, it's okay, no problem. Tetapi saat ibu ini komplain, mari kita coba renungkan. Bukan berarti saya bilang tidak boleh komplain, tapi jangan jadikan complaining adalah our habits, kebiasaan kita. Kita boleh sekali-sekali komplain. Kalau kita masuk kepada Mazmur, maka pemazmur juga ada complaining, berkeluh kesah itu ada. Tetapi bukan menjadi habit sehari-hari. Nah, kalau habit sehari-hari complaining, mengeluh, berkeluh kesah, marah, lalu di mana Tuhan? Betulkah telah hidup di bawah belas kasihan Tuhan? Atau selama ini telah hidup di dalam usaha kedagingan untuk menopang akan kehidupan, untuk membesarkan anak, untuk mencari nafkah, untuk melakukan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, ini kita bisa cek. Katakanlah anak kita sakit. Ya, tindakan 1, 2, 3, ada Tuhan nggak di situ? Tindakan 1, kasih obat. Tindakan 2, telepon mama. Mah, dulu aku pernah sakit gini-gini nggak sih? Oh iya pernah. Kasih apa sih obatnya? Itu loh. Oh, beli di mana? Ya, itu di Pandu sana. Oh, oke, oke. Nah, ternyata 1, 2 nggak sembuh. Yang ketiga, telepon teman, cari dokter. Ada Tuhan tidak di 1, 2, 3? Kapan cari Tuhan? Kapan berdoa? Mungkin tindakan ke-10. Setelah mentok sana sini baru, iya, belum tanya Tuhan, belum berdoa. Nah, saudara-saudara, ini cara banyak orang hidup. Di tengah satu keyakinan bahwa mendapatkan salvation itu adalah melalui belas kasihan Tuhan, melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Tetapi sehari-hari ternyata hidup di dalam usaha perjuangan darah daging yang melelahkan, meletihkan. Dan banyak orang hidup seperti ini. Banyak orang hidup seperti ini. Saudara-saudara, di tengah keadaan pandemi COVID yang maha berat, ya, ini sudah masuk kepada ranking 1 Indonesia katanya. Di WhatsApp grup bilang, akhirnya kita ranking 1. Itu memalukan ya, di dalam ranking COVID di seluruh dunia. Itu menyedihkan. Ya, masih ingin hidup dengan perjuangan darah dan daging? Atau kita memilih switch hidup di bawah belas kasihan Tuhan? Nah, lalu bagaimana cara hidup di bawah belas kasihan Tuhan? Nah, saudara-saudara, saya mulai dengan intimacy with God setiap hari. Ya, intimacy with God setiap hari. Nah, apa itu intimacy with God? Intimacy with God itu mengandung beberapa unsur. Yang pertama, harus ada pembacaan kitab suci. Harus ada. Ya, bukan hanya worship saja. Karena worship itu satu arah dari kita kepada Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu apa yang Tuhan mau ngomong kepada kita. Jadi harus ada unsur pembacaan kitab suci. Nah, juga ada unsur yang ketiga, yaitu saat kita self reflection, melihat kelemahan-kelemahan kita, melihat dosa-dosa kita, maka kita boleh berdoa secara aktif menghancurkan kelemahan dan dosa ini, menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, secara lengkap ini saya ajarkan di dalam kelas bermeri, supaya para pasutri, suami istri, boleh membangun suatu struktur kehidupan yang baru, di mana Tuhan boleh hadir secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara khusus berbicara tentang intimacy with God di dalam membaca Alkitab secara setiap hari. Banyak orang mengalami kesulitan. Ya, banyak orang mengalami kesulitan, termasuk saya. Saya sebagai seorang pengkhotbah, ya tahun 2003 saya diwisuda, maka saya mengerti sekali. Membaca Alkitab bagi saya seringkali hanya sebagai sebuah tugas pelayanan. Ya, pasti saya baca Alkitab, tapi hanya untuk suatu sarana supaya saya pada hari Minggu saya bisa berkhotbah. Kalau tidak, masa saya bisa berkhotbah hari Minggu? Enggak toh. Dan jadwal khotbah saya secara umum pasti penuh dari tahun ke tahun. Dan selalu ada tantangan untuk membuat tema-tema yang baru. Nah, tetapi adakah sesuatu yang disebut sebagai intimacy with God?
Sesungguhnya saya pernah mencobanya, tetapi banyak kali juga gagal. Ya. Nah, kenapa saya gagal? Akhirnya saya tahu, karena rupanya selama ini saya berusaha intimacy with God itu dengan tanpa belas kasihan Tuhan. Artinya saya sebagai kesadaran orang Kristen, rasanya saya harus baca Alkitab. Nah, saat saya harus baca, saya langsung baca. Ya. Dan itu biasanya ya oke lah. Seminggu ada 2 kali, tapi tidak baca 3 kali. Ya, adalah baca 1 bulan, tapi tidak baca secara intimacy with God 2 bulan. Seperti itu. Nah, sampai kemudian saya ketemu ayat ini. Saya bacakan lagi. Ya, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Maka saya pikir-pikir ayat ini. Akhirnya Tuhan memberitahu kepada saya. Kamu tahu tidak, Koifa, bahwa untuk membaca Alkitabku, itu butuh belas kasihan daripadaku. Saya sontak kaget. Iya ya, saya baca Alkitab tidak memohon belas kasihan Tuhan. Pantesan on off gitu ya. On lagi off begitu. Nah, setelah saya menerapkan bagaimana untuk membaca Alkitab sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yaitu sebelum membaca Alkitab. Ya, jadi kayak pagi itu kalau saya baca sekarang secara flowing berurutan, ini ada benang merah. Nah, flowing berurutan. Jadi flowing itu bacanya tidak ngebut, bacanya tenang ya. Jadi bisa 1 pasal bisa 2 pasal bisa, 2 ayat juga bisa, tidak masalah karena flowing. Tapi berurutan artinya saya tidak loncat-loncat ya, tidak hari ini Maleakhi, besok ke Matius, nanti balik ke Kejadian, tidak. Ini dalam satu rangka. Jikalau saya melakukan metode flowing berurutan, maka dalam satu waktu saya bisa menghabiskan 1 Alkitab. Nah, saya mulai dari September tahun 2019, mulai membaca dari kitab Habakuk. Dan setiap kali saya ingin mulai membaca, saya memohon dulu belas kasihan Tuhan. Jadi saya pegang ini di dada ya. Saya tidak langsung baca. Saya bilang, Tuhan, tolong hari ini saya mau baca Alkitab lagi. Ya, dulu-dulu sering gagal baca Alkitab untuk konsisten dan setia. Hari ini saya mohon lagi pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas hamba-Mu ini supaya boleh setia baca Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, setelah amin pun tidak langsung saya baca. Saya seringkali ada momen-momen untuk merasakan the presence of the Lord. Nah, sampai satu titik ada suatu dorongan dan dalam hati baru kemudian saya buka ya. Dan ini saya kasih tanda karena bagian yang ini adalah bagian terakhir yang kemarin saya baca. Jadi saya tinggal melanjutkan saja. Seperti itu. Nah, dari September 2019 sampai September 2020, saya cukup surprise bahwa saya selama 365 hari itu tidak baca Alkitab hanya 2 kali. Ya, hanya 2 kali. Satu ketika adalah saat saya ada khotbah ke Jakarta, jadi di BTC jam 4 udah di itu lintas ya. Jadi jam 3 udah bangun pagi gitu loh. Sampai di Jakarta udah ketemu dengan pengurus gereja bla 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 set gitu sampai tahu-tahu malam. Ya, malamnya ada seminar. Pagi-pagi Minggu saya baru sense. Begitu paginya saya akan khotbah. Tapi pagi itu saya sense. Kemarin gak baca Alkitab gitu ya. Itu 1 kali. Nah, 1 kali lagi menuju September. Itu saat itu saya sedang mengurus akan kependetaan saya. Jadi saya di masa pandemi kemarin ditahbiskan secara online, tapi ada 2 pendeta yang hadir secara onsite ya. Dan kemudian ditumpangi tangan secara via Zoom dari berbagai pendeta dari Santoro di Indonesia, juga di luar negeri. Nah, saya saat pagi itu ya, saya hubungin orang-orang siapa yang akan hadir, siapa yang enggak, karena ada yang saya undang juga enggak bisa hadir. Tahu-tahu udah siang, tahu-tahu sudah sore, tahu-tahu sudah malam, besoknya baru sense. Kemarin enggak baca Alkitab. Ya, 2 kali. Nah, dari September ke sekarang, sekitar 3-4 kali saya tidak baca. Tetapi secara umum, sepanjang tahun itu saya membaca. Kenapa? Karena saya memohon belas kasihan Tuhan. Nah, teman-teman, metodologi ini boleh dicoba. Karena kita adalah umat yang hidup
di dalam belas kasihan Tuhan. Jangan membaca Alkitab dengan perjuangan darah dan daging. Saya sudah coba. Ya, saya bertobat usia 18. Dan sepanjang umur daripada kehidupan saya mengiring Tuhan, saya rasa saya membacanya dengan kekuatan sendiri. Seringkali ada komsel, kekuatannya dari komsel. Lu udah baca belum? Lu udah baca belum? Kayak gitu ya. Tapi bukan dari dalam. Nah, teman-teman, membaca boleh flowing berurutan. Artinya dari bulan September saya baca dari Habakuk. Nih, tadi pagi saya sampai di dua raja-raja. Dan kemudian saya encourage juga Liana untuk baca, Jostein, Jolin, dan Josten juga baca. Dan kecepatan kami berbeda-beda. Ya, Jolin anak kami udah di depan. Sudah di Yeremia. Ya, Josten sekitar di Yeremia juga. Kalau Liana sekarang ada di belakang saya. Itu dia baca kisah dari Samuel. 1 Samuel tentang Raja Daud. Anak saya juga yang bungsu ada di situ. Jadi kecepatannya beda-beda. Tapi saya sebagai kepala keluarga, setiap kali masuk kitab yang baru, saya laporkan ke dalam WhatsApp group. Ke dalam WhatsApp group, di mana isinya cuma berlima saja. Saya, Liana, dan 3 anak. Nah, kemudian, kalau saudara mencoba akan metodologi ini, ya, flowing berurutan, dan memohon belas kasihan Tuhan, maka setelah kurang lebih di mungkin minggu ketiga atau keempat, ya, ada sesuatu yang terjadi. Nah, sesuatu yang terjadi ini akan melipat gandakan kerinduan saudara untuk membaca Alkitab lebih antusias. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mendapatkan the favor of the Lord, mendapatkan perkenanan Allah. Nah, apakah perkenanan Allah itu? Perkenanan Allah itu adalah Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, memberi kita kasih karunia, memberi kita damai sejahtera, memberikan kita akan perlindungannya. Maka ada 2 hal terjadi. Ya, yang pertama, di dalam wilayah emosi, saudara akan merasakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudara juga akan merasakan sukacita yang tidak diberikan oleh dunia ini. Ya, saudara adalah pejuang-pejuang yang hebat. Ya, di dalam menjualkan rumah, ya, menyewakan rumah luar biasa. Itu tidak gampang. Saya tahu perjuangan istri saya, ya, pernah juga ketok 1 demi 1 rumah, ya, di daerah Setaduta, wah luar biasa. Nah, ada pasti keletihan. Ada rasa juga mungkin kecewa. Kalau yang dirasa bisa dapat, tahu-tahu terbang. Nah, tetapi kalau saudara membaca kitab suci, intimacy with God, saya percaya apapun yang terjadi, saudara bisa let go and let God. Karena kita percaya Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Nah, perasaan ini adalah perasaan yang sangat mahal pada hari ini. Sangat mahal. Semua orang cemas. Ya, semua orang haji-haji sedikit udah stres. Aduh, gua COVID gak? Seperti itu ya. Kacau, saudara. Nah, hari-hari ini kalau kita punya damai sejahtera, punya sukacita, rumah kita ada tertawa, puji Tuhan, itu mahal sekali pada hari ini. Ya. Nah, hal yang kedua yang kita dapatkan kalau kita intimacy with God, tekun, setia, konsisten. Hal yang kedua adalah the favor of the Lord itu hadir dalam bentuk apa? Dalam bentuk vision, wisdom, dan direction. Vision artinya kita bisa melihat 1 tahun ke depan itu seperti apa. Ya, Tuhan yang kasih lihat. Saudara sebagai pejuang, pahlawan di bidang real estate, ya, saudara bisa melihat setahun ke depan itu kira-kira seperti apa. Kok bisa tahu? Tuhan bisa membisikkan isi hatinya kepada saudara-saudara. Seperti Tuhan juga sudah membisikkan isi hatinya kepada saya tentang arah pelayanan yang saya rintis di Family Insight. Apa yang saya harus lakukan di masa pandemi ini? Pelayanan saya tidak makin gelap, tapi pelayanan saya makin bersinar. Karena apa? Karena bukan dari perjuangan darah dan daging. Kalau perjuangan darah dan daging, rasanya saya bingung gitu ya. Ini pelayanan mau bagaimana arahnya? Oke, tapi atas sekali lagi belas kasihan Tuhan. Bahkan untuk membaca Alkitab pun, untuk intimacy with God pun kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Nah, itu vision. Yang kedua adalah wisdom. Apa itu wisdom? Wisdom artinya kebijaksanaan. Nah, wisdom adalah sesuatu yang saudara lakukan, saudara tidak pahami seutuhnya. Tapi saudara lakukan berdasarkan ketaatan kepada firman.
Itu wisdom. Nah, saudara-saudara, saya ada satu masa hubungan dengan anak yang sulung itu kurang baik. Ya, ya misalnya pernah pulang malam, ya itu lewat jam 12. Saya pernah tidur cukup pagi, jam 7 malam itu saya sudah tidur. Lalu setengah 2 saya ada di ruang bawah, lagi duduk mau baca Alkitab. Tiba-tiba pintu terbuka. Saya kayak loncat gitu. Anak saya baru pulang, setengah 2. Dari mana aja? Minum susu. Minum susu apa? Setengah 2 gitu ya. Rupanya ada ya di Bandung ini ya. Zaman sebelum pandemik waktu itu. Malam-malam minum susu segar gitu. Tapi ya sama teman gereja. Bukan sama orang-orang nggak benar gitu. Tapi saya juga nggak suka. Karena saya tidak terbiasa membiasa misalnya pulang begitu malam. Tapi bagaimana cara saya untuk bisa anak ini bisa tertib? Kalau cara bicara saya ngomong tanpa pimpinan Tuhan, mungkin saya ngomongnya ya gitu ya. Kurang bersahabat. Mungkin bisa kasar gitu. Kamu ya, jangan gitu lagi ya. Begitu. Bikin papa kaget. Nah, tapi apa dia nanti nurut? Atau dia tambah dongkol sama saya. Maka kemudian saya, pagi itu juga saya bertanya, Tuhan, gimana ini? Tuhan langsung memberikan wisdom kepada saya di sini. Ajak anak kamu pergi makan. Saat itu belum pandemik ya. Jadi sekitar tahun 2019. Pandemi kita ini kan kita alami Maret 2020. Nah, saya hanya ikuti saja. Pagi-pagi saya tanya, Jack, mau pergi makan sama papa? Oh, kemana pak? Ya kamu suka lah kemana? Gitu aja ya. Mau nggak? Kapan bisa? Nanti lihat. Ntar, belum tahu kayak gitu. Ya. Nah, tapi akhirnya kayaknya minggu depannya saya akhirnya bisa pergi berdua. Nah, di mobil dia main handphone. Biasanya nyetir dia sebelum saya lihatin gitu. Tuhan, ini ngomong apa ya sama dia ya? Gitu. Ada ya seorang ayah bisa kayak gitu ya. Itu saya alami. Tapi Tuhan kembali berbicara di sini. Tanyakan saja keseharian. Maka kemudian saya tanya, Jeh, gimana kuliah? Nah, gitu. Terus saya tanya macam-macam. Kamu temannya siapa aja? Ada yang baiknya? Siapa yang rese? Gak lama dia taruh handphonenya. Lalu kami dari rumah ke PVJ. Di PVJ makan itu di apa sih namanya itu? Lupa itu yang panas-panas itu ya. Nah, setelah dari sana kita ngobrol. Dari mulut saya tidak ada advice. Tidak ada. Tidak ada instruction. Tidak ada direction. Semua komunikasi hanya bertanya tentang dia. Suruh saya makan di situ. Akhirnya saya tanya, masih lapar? Masih. Anak dalam pertumbuhan ya. Akhirnya kita makan lagi burger. Kalau dari situ harus pulang ya. Kalau nggak bokeh. Nah, jadi kita ngobrol-ngobrol. Nah, aneh sekali. Aneh sekali. Setelah itu ya, biasa kalau kita di rumah, saya di ruang keluarga, ya dia lewat saja gitu. Tidak mampir. Saat itu dia mulai untuk lebih apa ya, lebih friendly ke saya. Nah, saya juga setelah itu bisa pelan-pelan kasih tahu dia. C, kalau pulang, jangan lebih jam 9 bolehnya. Saudara tahu, dia yang sudah biasa pulang jam 10, jam 11, menolak usulan saya ini. Kan dia pergi sama teman gereja. Nggak apa-apa kok, apa dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini semua sebuah perjalanan panjang, di mana setiap tahapan itu ya, saya bertanya kepada Tuhan. What should I do untuk memenangkan anak saya yang sulung? Bahwa dalam rumah ini, aturan tetap bisa ditegakkan, tetapi saya tidak mau mengumbar emosi. Karena mengumbar emosi sama saja dengan perpecahan, breakdown daripada relasi. Nah, hari ini, puji Tuhan, di tengah masa pandemik seperti ini, ya keluarga kami ya ada family altar,
Kami ada makan siang bersama, di mana kami saling updating, ngobrol, apapun. Dan hubungan saya hari ini karena anak saya sudah remaja dan pemuda, berubah dari parent yang instructive, directive, dan advising ya, berubah menjadi relationship, menjadi persahabatan. Artinya apa? Bertukar pikiran, ya. Kalau nggak setuju boleh ngomong, tapi dengan sopan tetap, karena I'm still your father, I'm still the man in the house, I'm the head of the house. Kita bisa berbicara apapun untuk mendiskusikan suatu masalah. Nah, saudara-saudara, ini adalah wisdom. Yang ketiga, yang terakhir itu kita mendapatkan direction. Nah, what is direction? Direction adalah sesuatu yang kita bisa tahu dalam hati. Oh, oke. Untuk mencapai visi tersebut, ada beberapa tahapan yang harus saya lakukan. Misalnya, kita mencari mentor, misalnya. Ya, kita bertemu akan suatu seminar atau mentor atau sarana apapun yang kita ambil, dan ternyata itu betul berasal dari Tuhan. Karena saat kita ambil, saat kita bertemu orang itu, betul-betul orang itu Tuhan yang sediakan. Itu tahu dari mana? Kita tidak bisa langsung tahu. Izinkan waktu yang memberitahu. Saat kita melihat ke belakang, 1 bulan lewat, 2 bulan, 3 bulan, kita bersyukur bahwa melalui intimasi with God, the favor of God itu diarahkan kepada kita, satu keluarga, dan kita boleh tetap mengalami kemenangan.